Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Banjur yang kami sayangi. Pada kesempatan hari ini, anak-anak semua sudah memasuki kelas baru, yaitu kelas 8 SMP. Sehingga kami harapkan nanti dalam pola pikir belajar lebih efektif dan efisien, Kemudian anak-anak karena hari-hari ini masih dalam kondisi progres atau karena adanya COVID-19, maka pelaksanaan pembelajaran masih kita lakukan secara daring, Anak-anak belajar dari rumah, dan kali ini Bapak usahakan melalui tayangan video anak-anak bisa mengakses lewat HP-nya masing-masing untuk mengikuti pembelajaran yang kali pertama ini, Maka dari itu marilah kita mulai pada pelajaran PKN hari ini dengan menyimak lagu nasional, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan adik-adik atau anak-anak semua untuk bisa mengikuti dengan khidmat di rumah masing-masing, bahkan untuk menghormat dan berdiri tegak pada saat lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Silakan. Anak-anak bisa duduk kembali. Anak-anak di sini bisa anak-anak lihat gambar Garuda Pancasila, di mana Garuda Pancasila ini dalam perisainya terdapat sila-sila, mulai dari sila yang pertama melambangkan bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua merupakan gambar rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga pohon beringin, persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat digambarkan kepala banteng, adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian. Kemudian berikutnya kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya adalah
menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan indikator yang pertama menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang ketiga, menguraikan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kemudian dalam tujuan pembelajarannya adalah bahwasanya nanti anak-anak setelah mengikuti pemaparan materi pembelajaran lewat daring ini, ya, diharapkan anak-anak nanti dapat menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, anak-anak nanti bisa menguraikan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ini adalah tujuan dari pembelajaran nanti. Setelah anak-anak belajar ini nanti melalui materi, maka anak-anak bisa menjelaskan hal-hal tersebut. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian materi pembelajarannya yang pertama adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, kita tahu dan sudah mendengar bahwa istilah Pancasila dalam kehidupan bernegara ini dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Ya, dalam sidang itu, ya, dalam sidang BPUPKI hari ini disampaikan. Ya, sebenarnya ada tiga orang, Mr. Supomo dan Muhammad Yamin, ya, yang pada saat itu mengajukan rancangan atau calon bunyi Pancasila, ya, yang sampai sekarang itu sudah diakui Pancasilanya, ya, dan itu diajukan oleh tiga orang itu. Kemudian menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000, yaitu tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan, bahwa secara umum fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai dasar negara. Dan ini maksudnya apa? Ya, maksudnya bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Jadi untuk mengatur ketatanegaraan negara tersebut, seperti Indonesia, di mana penyelenggaraan ketatanegaraan tersebut di Indonesia meliputi beberapa bidang. Yang pertama bidang ideologi, yang kedua bidang politik, yang ketiga bidang ekonomi, keempat bidang sosial budaya, dan yang kelima bidang pertahanan dan keamanan. Nah, kita dulu sering mendengar istilah, ya, IPOL, Exos Budak Hankam. Ya, kalau dulu sering ditemukan masalah IPOL, Exos Budak Hankam, atau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Hal ini diselenggarakan oleh negara yang dilindungi oleh undang-undang. Ya. Di mana pada sebelumnya bahwa Pancasila, ya, ini juga, ya, ada mempunyai fungsi dan peranan. Ya, jadi sebelumnya Pancasila itu juga mempunyai fungsi dan peranan. Ya. Apa saja itu fungsi dan perannya Pancasila? Ya, di antaranya adalah satu, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya adalah Pancasila ini, ya, sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila.
Pancasila itu tumbuh dan berkembang dari jiwa bangsa Indonesia, ya, dan harus tetap hidup dalam jiwa Pancasila, jiwa bangsa Indonesia. Jadi jiwa bangsa Indonesia itu adalah Pancasila jiwanya. Dan Pancasila itu apa ya? Tadi yang kita bacakan yang pertama tadi, sila pertama sampai kelima, ya, ini jiwa-jiwa seperti itu. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, di mana ya memiliki fungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain yang ada di dunia. Jadi Pancasila itu yang punya bangsa Indonesia, bangsa Amerika tidak punya, bangsa Eropa tidak ada. Pancasila adanya adalah di Indonesia dan kita menjiwai jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bahwasanya fungsinya sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Jadi Pancasila merupakan sumber dari segala hukum, sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau mau ingin membuat produk hukum, maka sumbernya harus mencakup sila-sila dalam Pancasila, tidak boleh lari dari sana. Ya. Jadi kalau misalnya pemerintah ingin membuat hukum baru ya, atau produk hukum baru ya, maka sumbernya harus dari Pancasila, tidak boleh lari dari Pancasila. Nah ini yang dimaksudkan seperti itu, bahwasanya Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Sebagai perjanjian luhur, hal ini telah disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Di sini memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Jadi sejak dulu yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah apa? Adil dan makmur. Ya. Yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Mungkin sekarang sudah makmur, tapi tentang adilnya ya kita telusuri saja. Kita lihat kehidupan sehari-hari di masyarakat di negara Indonesia ini. Sudah pantaskah disebut sebagai negara yang adil dan makmur atau belum? Yang bisa mengatakan nanti adalah bangsa Indonesia sendiri, generasi muda dan lain sebagainya. Ya. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi menjadi asas, ya, asas tunggal. Ya. Jadi Pancasila menjadi asas tunggal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Kita nggak tahu bahwa Pancasila itu sudah dulu memang sakti. Ya. Pernah beberapa atau pernah mau diganti dasar negara itu dengan ideologi komunis ya. Ya. Pernah mau diganti dengan ideologi komunis, pernah mau diganti dengan ideologi Islam dan lain sebagainya. Ditandai dengan beberapa peristiwa dan pemberontakan setelah awal kemerdekaan. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi Indonesia tengah membangun, Indonesia sedang membangun, dan Indonesia akan membangun. Sebagai landasan moralnya adalah Pancasila. Jadi dalam membangun, Pancasila tetap berperan sebagai apa? Landasan moral pembangunan ini. Ya. Jadi tidak asal bangun, tetapi ada landasannya. Ya, sebagai landasan moralnya adalah Pancasila. Jadi disinilah ya fungsi dan peranan Pancasila ya, di negara kita. Ya. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, dan sebagai landasan moral pembangunan.
demikian adalah mengenai Pancasila yang kita kenal pada materi pelajaran hari ini. Nah, anak-anak semua, ya, setelah ini anak-anak bisa membentuk kelompok, ya. Nah, untuk pembentukan kelompok ini akan Bapak bagi nanti pada pertemuan minggu depan, ya, atau pada pertemuan selanjutnya. Nanti bisa tiap kelompok itu dilakukan oleh 4 sampai 5 anak, ya, bisa berdasarkan nomor presensi, nomor absen, atau bisa nanti berdasarkan asal atau alamat desa anak-anak masing-masing, ya. Dan tugasnya diantaranya adalah yang pertama, ya, tugas atau pertanyaan atau repetisi, ya, ini ada halaman tugas atau pertanyaan atau repetisi, ya, ini tugas atau bisa pertanyaan. Kalau repetisi ya dalam hal ini adalah pengulangan, ya, atau rangkuman atau penguatan. Yang pertama, apa pengertian Pancasila sebagai dasar negara? Nah, ini nanti anak-anak jelaskan, ya. Pertama, anak-anak nanti menjelaskan secara pribadi dulu, ditulis kertasnya di buku tulis masing-masing. Ya, berikutnya nanti bisa dibawa ke kelompok melalui WA bisa, ya. Kemudian yang kedua, meliputi apa sajakah penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia, ya. Jadi ada 2 hal yang menjadi tugas dan atau pertanyaan yang mesti anak-anak selesaikan dalam pertemuan kali ini, dan Bapak memberikan waktu sampai pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih pada pertemuan hari ini, dan akhirnya Bapak tutup. Semoga kalian semua tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.